Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Tanah Suci, jalannya sungguh penuh makna. Apa kabar soleh dan soleha hari ini? Semoga sehat semua. Alhamdulillah. Soleha semua, hari ini kita akan belajar tematik muatan PPKN. Sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Masih ingat kan? SDIT Asahwah, gali potensi, raih prestasi, wujudkan generasi robbani. Allahu Akbar. Ya, soleh dan soleha semua, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu bersama kita membaca doa. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu agar ilmu yang kita peroleh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Soleh dan soleha semua, kita belajar tematik ya. Sekarang kita masuk di tema 8. Tema 8 muatan PPKN. Coba kalian buka halaman 155. Persatuan dalam keberagaman. Kalian masih ingat tentang Bhinneka Tunggal Ika? Ya, itu merupakan semboyan daripada negara kita, negara Indonesia. Kenapa dikatakan semboyan? Karena itu merupakan pedoman dari bangsa kita untuk tetap utuh menjaga kesatuan dan kesatuan negara kita, untuk tetap bersama dan rukun dalam menjaga keberagaman kita. Karena apa? Keberagaman itu adalah anugerah dari Allah agar kita saling mengenal, saling sayang, menyayangi, dan juga saling bersatu. Karena dengan kita bersatu, kita menjadi kuat. Dengan keberagaman kita, tentu saja kita bisa bekerja sama. Bekerja sama dalam keberagaman. Apa sih contohnya? Misalnya kita kerja bakti di sekolah, kerja bakti di rumah, kerja bakti di lingkungan rumah atau di masyarakat. Contohnya apa? Kalau kita kerja bakti di sekolah, misalnya kita membersihkan kelas, membersihkan halaman sekolah. Tentu saja kita lihat teman-teman kita di kelas dari berbagai jenis suku, bangsa, kemudian berbeda kulit, berbeda rambutnya, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang sedang. Masing-masing ada perbedaan-perbedaan. Namun kita semua tetap bersatu, tetap bekerja sama. Karena kalau kita dengan bekerja sama, pekerjaan kita cepat selesai. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang mengelap, ada yang menghapus papan tulis. Kalau di lapangan ada yang mencabut rumput, ada yang membuang sampah, ada yang menyapu, dan lain-lain. Kalau kita kerjakan sendiri, tentu pekerjaan itu sangat berat dan kemudian akan sangat lama kita mengerjakannya. Tapi ketika kita mengerjakannya bersama-sama, maka pekerjaan itu menjadi ringan dan juga akan cepat selesai. Kemudian, apa sih pentingnya menjaga persatuan itu? Dulu banget gitu ya, di zaman nenek moyang kita, di zaman kakek moyang kita atau datuk moyang kita, ketika penjajah datang ke Indonesia, kita punya semboyan, mereka punya semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya kalau kita bersama-sama, kita bersatu, kita jadi kuat, kita jadi teguh gitu, kita jadi kokoh. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, kita akan runtuh, kita bercerai-berai, kita akan mudah untuk dikalahkan. Kalau kita bersatu, kita kuat, kita bisa menyerang musuh sama-sama. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, kita yang akan diserang musuh, kita yang kalah. Nah, sampai saat ini pun semboyan itu masih kita pegang. Jadi kita harus tetap bersatu, kita harus tetap rukun seperti nenek moyang kita dulu. Mereka dari berbagai suku dengan berbagai
bahasa dengan berbagai macam jenis kulit, warna kulit, gitu. Tapi mereka tetap bersatu gitu. Mereka tidak membeda-bedakan, oh kamu kulit putih, kamu kulit hitam, kamu sama kulit putih aja berjuangnya, kamu sama kulit hitam aja berjuangnya. Tidak, semuanya sama-sama bersatu demi membela negara Indonesia. Kita pun juga demikian. Nah, saat ini kan kita tidak berperang, tapi kita tetap harus bersatu. Jadi bersatu itu bukan hanya saat kita berperang saja, tetapi demi menjaga keutuhan negara kita yang sudah diperjuangkan oleh para leluhur kita, para nenek moyang kita atau para pahlawan bangsa kita. Selanjutnya di halaman 177. Apa sih manfaat hidup bersatu dalam keberagaman? Kalau kita bersatu dalam keberagaman, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Pertama, kita menjalankan perintah Allah agar tetap bersatu. Kemudian yang kedua adalah kita banyak teman, jadi banyak saudara. Kemana-mana kita jadi tenang karena kita banyak teman. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita bekerja bersama, maka pekerjaan itu terasa ringan, cepat selesai. Kemudian kalau kita banyak teman, tentu saja rezeki kita pun bertambah. Contohnya, kenapa dikatakan bertambah? Saat jam istirahat, misalnya kita lupa bawa uang jajan. Ada teman kita bawa uang jajan lebih, terus kita dibeliin deh. Siapa yang suka dibeliin temannya? Tapi ingat, gantian ya. Lanjut di halaman 181. Apa akibatnya tidak bersatu dalam keberagaman? Banyak. Kalau kita kemana-mana itu ada aja musuh gitu kan, jadi tidak tenang berjalan. Kalau jalan ke sini ketemu musuh, ketemu sama orang yang tidak suka. Akhirnya kita jadi sedikit temannya atau malah tidak punya teman. Terus kalau kita bekerja, pekerjaan kita terasa berat, capek, memakan waktu yang lama karena kita sendirian, gitu, nggak bareng-bareng. Harusnya pekerjaan itu cepat selesai, ringan, tapi karena kita sendirian bekerja, maka pekerjaan itu jadi sangat berat dan memakan waktu yang lama. Jadi kita ngerjainnya lama banget, gitu ya. Kemudian ya itu tadi, kalau nggak punya temen, sering berantem, sering berkelahi, ya nggak enak kan kalau berantem sama teman, marahan sama teman. Gimana kalian rasanya kalau tidak ditemenin di sekolah? Nggak enak kan? Nggak ada temen kan? Main sendirian, belajar sendirian. Jadi kita tetap harus bersatu, ya. Kita hindari perselisihan, kita hindari pertengkaran, kita hindari berantem, ya. Oke? Nah, soleh dan solehah semuanya, itu tadi beberapa penjelasan mengenai keberagaman khusus PKN ya di tema 8. Jadi kalian nanti banyak-banyak belajar, baik itu secara mandiri ataupun sambil melihat video ya. Karena nanti selesai dari puasa kita akan lanjut di ujian semester akhir atau ujian kenaikan kelas. Nah, ini mumpung bulan puasa, bulan dimana kata Allah semua doa-doa itu dikabulkan, apalagi anak-anak soleh dan solehah semua. Maka dari itu banyak berdoa sama Allah, ya Allah mudahkanlah aku dalam belajar dan dalam memahami pembelajaran. Sehingga ketika ada ujian dengan mudah kita bisa menjawabnya, bisa menyelesaikan soal-soal ujian. Nah, kalian gimana puasanya? Lancar? Full 1 hari? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu Allah karuniakan kesehatan untuk Ananda soleh dan soleha semua beserta ayah, ibu, adik, kakak, sekeluarganya. Semoga selalu dimudahkan Allah dalam menjalankan ibadah
puasa. Ya, untuk tugas kalian nanti PKN nanti kalian mengerjakan halaman 190, 191 itu soal-soal tentang muatan PPKN. Ya, muatan PPKN KD 31, KD 32, KD 33 dan KD 34 ya. Nanti kalian kerjakan di buku tulis. Langsung jawabannya saja ya. Kalau langsung di buku cetak khawatir nanti jawabannya nggak cukup. Jadi di buku tulis aja ya. Mungkin itu Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.